Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UTS Mata Kuliah Sejarah Dakwah Semester 1 PKI 1C. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf, NIM 201221097. Sejarah dakwah. Apa sih sejarah dakwah itu? Sejarah dakwah ialah peristiwa apa saja yang terjadi dari masa ke masa yang ada kaitannya dengan dakwah. Dimulai pada masa sebelum Nabi Muhammad, itu pada masa para nabi dan rasul terdahulu. Mereka berdakwah dengan metode yaitu metode secara terbatas. Kenapa terbatas? Karena dakwah mereka itu untuk wilayah tertentu, daerah-daerah tertentu, kawasan tertentu. Tidak sama dengan masa Nabi Muhammad. Kalau masa Nabi Muhammad itu meluas ke seluruh dunia. Tapi kalau Nabi terdahulu tidak, hanya wilayah-wilayah tertentu, kawasan tertentu, dan juga menggunakan mukjizat dari Allah. Kenapa? Karena untuk memberitahu, menunjukkan kepada masyarakat setempat kalau Allah itu benar-benar ada, kebesaran Allah, kekuasaan Allah melalui mukjizat tersebut. Lalu pada masa Nabi Muhammad, di masa awal-awal Nabi Muhammad berdakwah, Nabi Muhammad berdakwah itu secara sembunyi-sembunyi. Kenapa sembunyi-sembunyi? Karena kalau secara langsung pasti ditentang oleh masyarakat Arab. Bahkan mungkin bisa memicu perang, kekerasan fisik, karena sifat orang Arab itu keras. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, pada akhirnya Nabi Muhammad bisa berdakwah secara terbuka. Lalu setelah masa Nabi Muhammad, yaitu setelah wafatnya Nabi Muhammad di masa Khulafaur Rasyidin, dakwah dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Salah satunya dengan jalan kekuasaan, menyebarkan wilayah, dan dengan perantara para jajaran kepemerintahan untuk menyebarkan agama Islam. Setelah itu pada Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Bani Turki Utsmani. Tapi sayangnya pada Bani Abbasiyah itu kurang baik, karena Bani Umayyah runtuh karena cacat moral, akhlak yang buruk dari dalam istana sendiri, bahkan korupsi di mana-mana, banyak yang judi, khamar, bermain perempuan, dan lain sebagainya. Akhirnya runtuh dan digantikan oleh Bani Abbasiyah. Nah, di masa inilah Islam mengalami kejayaan. Ilmu pengetahuan berkembang pesat di mana-mana. Ilmu tentang teknologi, astronomi, kesehatan, dan masih banyak-banyak. Sehingga waktu itu perpustakaan, toko-toko buku, penelitian di mana-mana pasti ada. Lalu pada masa berikutnya Bani Turki Utsmani. Sayangnya di masa ini ilmu pengetahuan menurun, tapi di bidang militer sangat kuat. Terbukti takluknya Konstantinopel di tangan Sultan Ahmad Al-Fatih dan pasukannya. Lalu dakwah di Eropa, Amerika, Afrika, Australia, dan Cina dengan banyak hal. Salah satunya yaitu jalur perdagangan, para imigran, kekuasaan, tarekat, dan lain sebagainya, sampai kepada dilanjutkan atau di masa yang lain, yaitu masa Wali Songo di Indonesia. Di masa ini malah kreatif. Kenapa kreatif?
Karena para wali itu menggunakan metode-metode yang sederhana, sedangkan budaya-budaya setempat. Jadi para wali menyesuaikan dengan budaya-budaya setempat. Ya waktu itu jelas tidak muslim semua, bahkan tidak ada yang muslim. Tapi dengan kesabaran, ketelatenan, akhirnya bisa budaya-budaya yang buruk diganti dengan hal-hal yang lebih baik yang dengan cara islami. Dan pada masa-masa sebelumnya juga dengan cara-cara yang sederhana pula bisa dibilang. Tapi tetap kunci utamanya itu kesabaran dan ketelatenan. Karena kalau Islam datang dengan kekerasan, maka Islam akan terusir dengan kekerasan pula. Maka dari itu, dakwah tidak boleh dilakukan secara frontal atau kekerasan. Harus pelan-pelan menyesuaikan bagaimana budaya, karakter, dan sifat masyarakat atau penduduk setempat yang akan disyiari atau disebarkan agama Islam. Jadi harus menyesuaikan. Dan Islam itu agama yang tidak membeda-bedakan, mau kaya, mau miskin, mau suku apapun, mau kulit hitam atau kulit putih, terserah. Yang masuk Islam silahkan belajar Islam, tidak ada larangan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan tutur dan kata. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.